Selamat malam Pak Gama dan Panitia Asistensi Praktikum Petrologi 2020. Saya Andri Nagari dengan nomor NPM 190634891 akan mempresentasikan laporan saya mengenai batuan Mavic Intermediate dan Felsik. Untuk pembahasan pada kali ini kita akan membahas tentang warna, komponen, dan tekstur. Warna sendiri terbagi menjadi dua, yaitu warna segar dan juga warna lapuk. Warna segar sendiri adalah warna asli dari batuan tersebut, sedangkan warna lapuk adalah warna dari batuan yang sudah terkena weathering, erosi, transportasi dan yang lainnya. Untuk komponen sendiri terbagi menjadi dua, yaitu phenocryst dan juga massa dasar. Phenocryst adalah mineral dari batuan yang lebih kecil daripada massa dasar. Sedangkan untuk tekstur terbagi menjadi beberapa, yaitu ada yang pertama ukuran kristal, derajat kristalisasi, kemas, bentuk kristal, dan juga bentuk mineral. Untuk warna pada sampel pertama ini, warna segarnya adalah putih dan hitam, sedangkan warna lapuknya adalah abu kehitaman. Untuk komponennya, phenocrystnya ada 100%, sedangkan massa dasarnya ada 0%. Untuk teksturnya, ukuran kristal dari batuan ini yaitu vaneritik, karena mineral pada batu ini dapat dilihat secara kasat mata. Untuk derajat kristalisasinya adalah holokristalin, karena batuan pada sampel 1 ini terbentuk seluruhnya oleh kristal, sedangkan kemasnya adalah equigranular, karena bentuk kristal pada batuan ini memiliki ukuran yang sama. Untuk bentuk kristalnya adalah subhedral, karena kristal pada batuan ini memiliki bentuk yang kurang sempurna, dan bentuk mineralnya adalah hipidiomorf. Untuk komposisi indeks warna mineralnya yaitu leucocratic, karena berwarna cerah dan mineral mavicnya di bawah 30%. Dan ini komposisi mineral yang terdapat pada sampel 1. Kuarsanya ada 35%, plagioclasnya ada 40%, amfibol ada 10%. Dan setelah kita normalisasi, kita mendapatkan kuarsanya ada 46,7%, sedangkan plagioclasnya ada 53,3%. Dan setelah kita plot di diagram QYPF, akan terbentuk seperti ini dan titik potongnya berada di granitic rock. Jadi nama batuannya adalah batu granit, sedangkan genesisnya adalah batuan beku plutonik yang terjadi dari hasil pembekuan magma berkomposisi asam pada kedalaman tertentu dari permukaan bumi. Kegunaannya yaitu interior dan eksterior bangunan, bahan pembuat patung, media panjat tebing, dan lain-lain. Pada sampel 2 ini, warna segarnya adalah hitam dan putih, sedangkan warna lapuknya adalah coklat putih. Untuk komponennya, phenocrystnya ada 40%, sedangkan massa dasarnya ada 60%. Dan teksturnya sendiri terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ukuran kristalnya itu porifitik, karena terdapat mineral yang berbentuk besar dan juga ada yang berbentuk halus. Sedangkan derajat kristalisasinya adalah hipokristalin, karena batuan tersebut terbentuk oleh kristal dan juga kaca. Sedangkan kemasnya adalah inequigranular, karena ukuran kristal pada batuan tersebut tidak sama. Untuk bentuk kristalnya itu subhedral, karena kristal pada batuan tersebut berbentuk kurang sempurna dengan bentuk mineralnya yaitu hipidiomorf. Untuk komposisi indeks warna mineralnya adalah mesokokratik, karena memiliki warna agak kehitaman dengan mineral mafic berada di kisaran 30 hingga 60%. Dan ini komposisi mineral pada sampel kedua. Yang pertama ada kuarsa 23%, plagioclase 27%, biotit 15%, pyroxene ada 20%, amfibol ada 15%. Dan setelah kita normalisasi, kita mendapatkan bahwa kuarsanya ada 46% dan juga plagioclase ada 54%. Dan setelah kita plot di diagram QPF, maka titik potongnya berada di dasitic rock. Maka nama batuannya adalah batu dasit, dan dengan genesisnya itu magma dasit umumnya berkembang di zona subduksi, yaitu di lempeng samudra yang relatif muda yang menunjam di bawah lempeng benua. Saat lempeng samudra turun ke mantel bumi akan mengalami melting parsial bersamaan dengan pembiasan air magma yang juga memfasilitasi melting batuan di sekitarnya. Dan kegunaannya yaitu bahan konstruksi bangunan. Untuk sampel 3 ini warna segarnya yaitu pink hitam, sedangkan warna lapuknya adalah pink keabuan. Dengan komponen phenocrystnya yaitu 100% dan massa dasarnya 0%. Untuk teksturnya, ukuran kristalnya itu vaneritik karena dapat dilihat secara kasat mata, sedangkan derajat kristalisasinya adalah holokristalin. Karena batuan tersebut terbentuk seluruhnya oleh kristal. Untuk kemasnya adalah inequigranular, karena kristal pada batuan tersebut memiliki ukuran yang tidak sama. Bentuk kristalnya adalah subhedral, karena kristal pada batuan tersebut berbentuk kurang sempurna. Bentuk mineralnya itu hipidiomorf, dan komposisi indeks warna mineralnya itu leucocratic, karena berwarna cerah dengan komposisi mineral mavicnya di bawah 30%. Untuk komposisi mineral pada sampel ketiga ini, kuarsanya ada 15%, plagioclasnya ada 12%, alkali feldspatnya ada 70%, biotitnya ada 3%. Dan setelah kita normalisasi, kita mendapatkan plagioclase ada 12%, kuarsanya 16%, alkali feldsparnya ada 72%. Dan setelah diplot di diagram QPF,
kita mendapatkan titik potongnya berada di sienitic rock. Maka nama batunya adalah sienit. Dengan genesisnya itu sienit terbentuk pada daerah dari kerak benua tebal di mana masuk dalam zona subduksi kordileran di bumi. Bisa dikatakan juga bahwa sienit batuan adalah hasil dari aktivitas batuan beku basa. Saat petrolit dari batuan beku meleleh pada tingkat lain lebih rendah dari bentuk parsial, maka akan dihasilkan sienit. Untuk kegunaannya yaitu bahan konstruksi bangunan. Pada sampel keempat, warna segarnya itu abu-abu, sedangkan warna lapuknya adalah abu kecoklatan. Untuk komponennya, fenokrisnya ada 100%, sedangkan massa dasarnya adalah 0%. Untuk teksturnya, ukuran kristalnya itu vaneritik karena dapat dilihat secara kasat mata mineralnya, dan derajat kristalisasinya adalah holokristalin karena batuan tersebut terbentuk seluruhnya oleh kristal. Kemasnya adalah equigranular karena ukuran kristal pada batuan tersebut memiliki ukuran yang sama. Bentuk kristalnya adalah subhedral karena kristal pada batuan tersebut memiliki bentuk yang kurang sempurna dengan bentuk mineralnya yaitu hipidiomorf. Komposisi indeks warna mineralnya itu mesokokratik karena memiliki warna agak gelap dengan komposisi mineral mafic di antara 30 hingga 60%. Untuk komposisi mineral pada batuan keempat ini, kuarsanya ada 10%, plagioklasnya 50%, biotitnya 10%, dan amfibolnya 30%. Setelah kita normalisasi, kita mendapatkan bahwa kuarsanya ada 16,6%, plagioklasnya ada 83,4%, dan setelah kita plot di diagram QEPF, kita akan mendapatkan titik potong berada di dioritic rock. Maka nama batuannya itu diorit, dengan genesisnya yaitu batuan diorit merupakan batu yang terbentuk intrusif, biasanya terbentuk di volcanic arc. Dan kegunaannya yaitu konstruksi pembuatan jalan atau interior bangunan. Pada sampel kelima ini warna segarnya yaitu hitam dan warna lapuknya itu abu-abu. Dengan komponen fenokrisnya ada 30%, sedangkan massa dasarnya ada 70%. Untuk ukuran kristalnya sendiri yaitu porifitik karena terdapat mineral yang berukuran besar dan juga ada yang mineral berukuran halus. Dan derajat kristalisasinya adalah hipokristalin karena batuan tersebut terbentuk oleh kristal dan juga kaca. Dan kemas dari batuan tersebut yaitu inequigranular karena kristal pada batuan tersebut memiliki ukuran yang tidak sama. Dengan bentuk kristalnya itu subhedral karena kristal pada batuan tersebut berbentuk kurang sempurna, dengan bentuk mineralnya itu hipidiomorf. Komposisi indeks warna mineralnya adalah mesokokratik karena berwarna agak gelap dengan komposisi mineral mafic berada di rentang 30 hingga 60%. Komposisi mineralnya yaitu kuarsa dengan 7%, plagioklas dengan 33%, biotit 5%, pyroxene 30%, amfibol 25%. Dan setelah kita normalisasi, kita telah mendapatkan kuarsa sebanyak 17,5%, plagioklas sebanyak 82,5%. Lalu kita plot di diagram QEPF, maka titik potongnya berada di andesitic rock. Maka nama batunya adalah andesit. Dengan genesisnya yaitu andesit merupakan batu intermediate ekstrusif, terbentuk dari hasil pembekuan magma dengan kandungan silika 55 hingga 62%. Andesit merupakan batuan baku khas yang dominan ditemukan pada zona subduksi yang dicirikan oleh busa pegunungan api. Disebut juga sebagai lava stone, yaitu batuan baku yang tersusun atas mineral halus atau fine grain. Kegunaannya yaitu konstruksi bangunan. Untuk pada sampel terakhir ini yaitu sampel 6, warna segarnya adalah hitam sedangkan warna lapuknya adalah abu-abu. Dengan komponen yaitu fenokrisnya ada 75%, sedangkan massa dasarnya 25%. Ukuran kristalnya adalah vaneritik karena dapat dilihat secara kasat mata, sedangkan derajat kristalisasinya adalah holokristalin karena batuan pada sampel 6 ini terbentuk seluruhnya oleh kristal. Dan kemasnya itu inequigranular karena kristal pada batu ini memiliki bentuk yang tidak sama. Dengan bentuk kristalnya itu subhedral karena kristal pada batuan ini memiliki bentuk yang kurang sempurna, dengan bentuk mineralnya yaitu hipidiomorf. Komposisi indeks warna mineral pada sampel 6 ini yaitu mesokokratik karena batu pada sampel 6 ini memiliki warna cenderung agak gelap dengan komposisi mineral mafic berada di kisaran 30 hingga 60%. Mineral utama pada sampel 6 ini ada yang pertama plagioklas dengan komposisi 30%, pyroxene ada 30%, hornblende ada 40%. Dan setelah kita normalisasi, kita mendapatkan plagioklasnya ada 100%. Maka nama batunya itu adalah gabbroic rock. Nama batunya itu adalah gabbro with augite phenocris. Dengan genesisnya yaitu gabbro terbentuk melalui proses intrusi, terbentuk ketika magma cair terperangkap di bawah permukaan bumi dan perlahan-lahan mendingin dan menjadi massa holokristalin. Dan kegunaannya yaitu bahan bangunan, ornamen, dan lain-lain. Dan ini ada daftar pustaka untuk
presentasi saya. Sekian presentasi saya mengenai laporan praktikum saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.